Satunya PKB. yang hizbun ussisa min awwal yaumin matiyatan lil harakati siyasi al-kiyaiyah, Kiai ya, ya ya PKB. PKB. Oh, ya. Karena kalau kiai-kiai NU, Mbah Hasyim semua itu Dari semua dulu. dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast The Suro by PKB bersama saya Agus Gulam Ahmad sebagai host. Di podcast ini kita bakal ngobrol bareng tokoh agama, kiai, membahas seputar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di episode perdana kali ini kami langsung hadirkan raja terakhir. Beliau Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Langsung kita sambut Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum Pak Yai Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Yai Ma'ruf masih meluangkan waktu nih untuk podcast bareng anak muda. Ya, alhamdulillah. Ini saya harus buka-bukaan ya ke teman-teman. Jadi sebelum saya mulai ini Yai Ma'ruf udah podcast 2 kali. Jadi ini podcast yang ketiga sore kali ini. Dan luar biasa itu untuk ukuran seseorang yang sudah mencapai usia 82 tahun Yai. Ya. Apakah aktif berpolitik itu salah satu cara untuk merawat pikiran supaya tidak tergerus umur ya? Ya, artinya kita yang penting melihat sesuatu persoalan itu secara jernih dan tidak sesuatu yang kemudian menjadi beban dan kemudian masalah apapun ya, masalah negara, masalah agama, masalah politik, juga soal pendidikan, kita kan soal dakwah, itu semua harus kita pikirkan, tapi dalam batas-batas yang tidak harus mengganggu kehidupan kita. Pikirannya boleh berat tapi jangan membebani diri kita ya. Dari kita, tapi kita harus tetap kreatif, tidak boleh karena sudah tua kemudian sudah, kan kita berjuang itu nggak ada batas, Nggak ada batas umur ya. sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita masih mampu ya. Dan kalau soal kita bisa atau tidak itu kan tergantung kemauan kita, dan kita juga minta kepada Allah supaya kita selalu bisa menjalankan tugas sepanjang hayat kita. Wah, saya kira itu. Tadi saya juga tertarik waktu sebelum ini Kak Yai sempat ngomong itu bahwa sekarang itu waktunya membangun kesadaran politik di tengah kiai kalangan pesantren. Untuk goalnya nanti itu memperkuat gerakan politik kiai. Karena memang podcast The Suro ini salah satu tujuannya memang konsepnya itu belajar politik dari ahli agama yang ahli politik juga. Makanya Yai Ma'ruf ini menurut saya sangat pas untuk saya dan kami semua belajar politik. Nah, untuk tadi tuh kembali lagi ke perkataan Yai Ma'ruf, membangun kesadaran kiai pesantren dalam politik. Ini banyak yang bertanya-tanya juga Yai, karena masih banyak yang menganggap kalangan pesantren sendiri juga bahwa agama dan politik itu ya air dan minyak aja, tidak bisa disatukan. Iya. Ini putih, ini hitam, lebih baik menjaga jarak gitu. Iya. Apakah ada dasar agama untuk umat muslim, khususnya ya santri, kiai itu untuk berpolitik ya? Oke. Yang saya maksud itu membangun kembali kesadaran politik kiai, kembali. Kenapa? Karena dari awal para kiai itu tidak pernah meninggalkan peran politiknya. Mbah Hasyim, Asy'ari, Mbah Wahab, Hasbullah, Mbah Bisri, Samsuri, semua terlibat baik di waktu Masyumi maupun ketika NU jadi partai. Bahkan ketika NU jadi P3 pun masih ada Mbah Bisri juga aktif di partai. Ya. Saya kalau katakan tadi NU meninggalkan politik itu hanya 14 tahun. Nah, ini jadi bukan temporary itu ya, apa namanya itu sementara. Sementara karena kondisi tidak baik. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau pikiran-pikiran tidak ada hubungannya itu sebenarnya dari mana sunnahnya?
Karena kalau kiai-kiai NU, Mbah Hashim semua itu Dari semua dulu. dari dulu. Nah, saya sendiri memaknai politik itu bagian dari jihad politik. Saya membagi jihad itu dua. Satu jihad qitali, kedua jihad islahi. Jihad qitali itu temporary. Artinya waktu-waktu ketika ada tuntutan. Misalnya ketika tahun 45 Belanda datang lagi, kemudian Hadratus Syekh membuat fatwa Resolusi jihad. jihad Itu jihad qitali itu. Perang melawan Belanda. Kalau tidak ada fatwa itu, mungkin tidak akan memberi inspirasi lainnya 10 November. 10 November tidak hadir, kita tidak tahu nasib negara yang baru merdeka beberapa hari itu seperti apa. Beberapa bulan lah, kan Oktober itu. Nah, itu jihad qitali. Sedang jihad islahi itu jihad yang istimrari ya, yang berkepanjangan. Itu apa itu jihadun nafas dan seterusnya. Apa itu jihadun dakwah? Ya, jihad dakwah itu kan berjalan terus. Malah saya menamakan jihad ekonomi. Ya, jihad ekonomi untuk membangun ekonomi yang masyru'ah. Itu jihad. Tepatnya jihad politik, jihad siasi. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak ambil peran di situ tidak bisa memberi warna politik. Padahal semua hal yang menjadi kebijakan negara ini diputuskan melalui keputusan politik. Dan keputusan politik itu melalui langkah-langkah politik bagi partai politik. Nah, sehingga warna kiai memberi warna keputusan politik, memberi warna kebijakan, ekonomi, sosial, pendidikan, semuanya di situ. Nah, jadi maknanya ini itu artinya karena itu menurut saya itu harus untuk kifayah dan itu sudah dijalankan oleh para ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Habibullah, Hadratus Syekh semua itu sudah. Nah, jadi tradisi yang sudah mereka baik dititipkan ke partai maupun langsung dikerjakan sendiri atau membuat partai sendiri. Nah, itu bagian dari gerakan politik kiai. Maka saya katakan PKB adalah merupakan gerakan politik kiai. Kendaraan politik kiai dan santri ya. Iya, matiyatan. Iya. Artinya itu lil harakah as-siyasiyah al-kiyaiyah. Matiyatan. Memang dari awal dididikan seperti itu. Jadi saya nyebutnya PKB itu hizbun ussisa min awwal yaumin matiyatan lil harakah as-siyasiyah kiyaiyah. Karena itu khairun an taquma fihi. Ini kendaraan yang paling ideal dan cocok untuk menjalankan maslahat politik para kiai ini. Iya. Meskipun banyak kendaraan lain, tapi ini kendaraan lain usisa, tidak usisa. Siapa? Partai mana yang usisa untuk menjadi gerakan politik kiai? Enggak ada. Emang satu-satunya. Satu-satunya yang hizbun usisa min awwal yaumin matiyatan lil harakati siyasi al-kiyaiyah, ya PKB. Itu yang membedakan dengan partai politik lain, meskipun yang berasaskan Islam juga ya, berlandaskan Islam. Tapi beda. Karena itu saya bilang PKB partai, tapi tidak sama dengan partai yang lain. Karena cirinya itu.